Semsi menyapa. Saya bicara. Terima kasih. Sama-sama. Kembali dalam kesempatan hari ini, ya, saya Doni Irawan sengaja mengundang kandidat calon Ketua PWI Lampung, Saudara Juniardi, Sarjana Ilmu Pendidikan, Magister Hukum, yang saat ini sebagai Wakil Ketua PWI Bidang Pembinaan Wartawan. Selamat sore, Bro Jun. Selamat sore, Bro Doni Irawan. Ya, salam sehat. Sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Masih sehat, alhamdulillah. Kelihatannya sibuk sekali. Belakangan ini saya lihat kita pantau sama-sama dengan teman-teman selalu roadshow ya dalam rangka memberikan sosialisasi ya. Sosialisasi salah satunya. Mengikuti ritme teman-teman, jadi ke daerah-daerah nyapa, sosialisasi, menyapa, menyaring aspirasi kawan-kawan. Jadi diimbangi calon-calon patroli keliling, ya kita juga ikut keliling roadshow sebagai budaya timur kan. Orang-orang daerah tidak semuanya kenal, jadi kita coba yang belum kenal memperkenalkan diri. Ya selama ini tahu Juniardi kayak apa, ini kita ketemu. Inilah Juniardi ya. Harapan ke depan dengan sosialisasi yang face to face ya, sehingga teman-teman yang mungkin yang banyak sekarang juga bermunculan jurnalis muda, mereka bisa lebih kenal lebih dekat ya. Saya mayoritas sekarang kan ya milenialnya lebih banyak. Nah, jadi sebelum masuk pada pertanyaan-pertanyaan mengenai kesiapan pencalonan dan apa yang akan dilakukan nanti ketika terpilih dan sebagainya, kalau boleh tahu saya sedikit mau bertanya, kesibukan apa nih Bro Jun di luar kegiatan yang sehari-hari di kewartawanan? Sering sekali saya lihat membela hak-hak ketika teman-teman media atau teman-teman wartawan bersinggungan atau bersentuhan dengan persoalan perhukum. Ya, di luar profesi sebagai wartawan, sehari-hari karena kita kelola media, kita masih harus mengemas tampilan berita di media masing-masing, masih ngontrol kualitas berita yang layak diterbitkan. Kemudian secara di profesi yang disebut tadi di luar, sebenarnya bukan di luar, karena kebetulan di PWI saya bidang pembelaan dan advokasi wartawan. Jadi kalau anggota PWI, wartawan selampung yang dalam menjalankan tugasnya sehari-hari melakukan aktivitas peliputan mendapat hambatan, baik kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga pokoknya terhambat kerja jurnalistiknya, maka punya kewajiban untuk memberikan pendampingan, memberikan advokasi, mendampingi persoalan dia berhadapan dengan hukum hingga litigasi gitu. Jadi memang tugas kita, sambil juga memang tidak hanya pendampingan tapi juga melakukan penguatan edukasi terhadap narasumber-narasumber supaya sinkron. Jadi wartawan dia tugasnya ini, narasumber juga tahu oh tugas wartawan ini, maka seimbang. Narasumber tahu wartawan itu seperti ini tugas kepentingannya, wartawan juga tahu batasannya. Oh begitu. Jadi saya juga ikut mengikuti sepak terjang dari Bro Jun ini di dunia wartawan, nggak asing lagi ya. Jadi sering sekali tampil dalam rangka memberikan pembekalan persoalan hukum dan sebagainya. Sangat menarik bagi saya pribadi, terus terang aja, mengenal sosok Bro Jun ini yang malang melintang di dunia kewartawanan. Mungkin boleh sedikit tahu, saya ingin mendengar motivasi itu loh untuk mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat sebagai ketua PWI. Apa motivasinya nih? Ya motivasinya sama-sama saya kira sama. Yang pertama ada dorongan dari anggota, kemudian para senior, kemudian motivasi lain lah, ayo sama-sama membangun organisasi itu yang sesuai dengan kepentingan organisasi dalam memperkuat profesi. Jadi karena kemarin juga kita lama pendampingan segala macam, jadi itulah bagian daripada kepentingan organisasi di luar penguatan eksternal dan eksternal. Tetapi pada intinya memang bagaimana juga kita kepentingan menyambut era digital juga penting, era milenial juga penting. Jadi terdorong motivasi itu bagaimana juga mengajak kawan-kawan itu, ayo yang dikatakan lebih profesional, berintegritas itu sama-sama. Sama ada persoalan mungkin
tidak hanya bagaimana pelindungan tapi juga bagaimana kesejahteraan anggota. Jadi pertimbangan. Jadi memang kan setelah profesional ada jaminan perlindungan, juga ada penambahan bagaimana juga ada mendorong terkait motivasi apa istilahnya itu kesejahteraan. Bicara kesejahteraan itu misalnya tidak hanya kita harus beri materi, misalnya hak-hak dia sebagai wartawan di surat kabarnya seperti apa, itu kan juga didampingi. Itu juga menjadi perhatian kita ya? Iya dong, ya. Ya memang kondisi dunia kewartawanan saya lihat begitu berat. Ya, karena memang kalau kita melihat miris sebenarnya, tetapi kenyataannya memang kondisinya seperti itu. Harus ada peran pemerintah juga kalau saya lihat dalam hal ini ya. Ya, jadi pemerintah itu adalah bagian narasumber. Kalau bicara profesi pers, seharusnya dia jadi kalau istilah di jurnalis itu anjing penjaga, kodok. Jadi dia memang ngontrol pemerintah seharusnya. Jadi pemerintah itu dikontrol, kalau dia salah diingatkan, kalau dia kurang. Nah, makanya kritik edukatif itu zaman sekarang penting. Kalau dulu istilahnya bad news is good news, frame wartawan sesuatu yang buruk adalah itu berita bagus, tapi kan sudah berkembang berubah, good news is good news, sesuatu yang baik juga menjadi satu berita. Jadi dengan pemerintah itu kontrolnya edukatif sekarang kan diminta juga. Jadi tidak hanya kontrol tapi ngasih solusi. Itu sebenarnya frame-nya. Jadi nggak bisa dibanding kita misalnya menjadi gandeng gitu. Karena kalau dia sudah gandeng, fungsi kontrolnya lepas. Jadi memang harus dibedakan. Beda kalau misalnya dalam sebuah redaksi itu kan ada dua kepentingan. Dalam sebuah surat kabar itu ada dua kepentingan. Yang pertama adalah newsroom. Newsroom ini kepentingan redaksi, itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi yang kedua ada usaha. Makanya sekarang muncul istilah tahun 90-an itu pers industri. Ya, jadi kepentingan usahanya juga ada. Nah, ini memang harus beda. Latar belakang juga harus beda. Makanya akan sulit mengganggu newsroom kalau dia kepentingan bisnis mendominasi newsroom. Newsroom nggak boleh. Newsroom harus pure murni. Kalau bisnis iya. Kalau boleh dibilang independen ya. Ya, jadi kalau misalnya ada kerjasama mendukung dengan pemerintahan, dengan badan publik, dengan narasumber, itu kepentingannya usaha. Kalau newsroom enggak, dia nggak boleh, dia tetap harus terjaga. Sehingga pemerintahannya juga ya menjadi tetap murni. Tetap baik ya. Kalau sudah digabungkan udah tidak murni lagi. Tidak murni lagi. Ada kepentingan-kepentingan dominasi kepentingan. Kalau dominasi kepentingan usaha lebih menonjol ketimbang redaksinya, maka dia kontrolnya akan menjadi berkurang. Jadi kurang baik beritanya juga ya. Nah, kalau boleh tahu yang lain mungkin saya ingin tanyakan perbedaan kondisi wartawan sekarang dengan wartawan yang lalu. Tentunya dengan kemajuan zaman dan sebagainya kan sekali ada perbedaan. Ya. Kalau saudara jadi memang era 98 itu bedanya jauh. Kalau dulu memang media sangat ketat, kemudian media itu terbit harus punya izin pemerintah, masih bisa dibredel oleh pemerintah. 99 mulai masuk, kemudian udah mengenal apalagi sekarang era digital, jadi comblangnya jauh. Kalau dulu kan wartawan itu paling hebat itu kalau sudah bisa steno. Jadi akurasi segala macam dia masih bisa. Kalau sekarang enggak. Zaman sekarang itu dituntut wartawan bisa nulis, bisa moto, bisa merekam. Jadi satu orang dia bisa semuanya. Makanya seperti contoh kita sekarang itu, dia ada channel visual, ada digital, ada konvensional. Kalau dulu cenderung konvensional, berita hari ini terbitnya itu besok. Karena dia masih konvensional. Sekarang era masuk digital itu hitungan detik. Jadi wartawan sekarang dia langsung moto, dia beritakan, dia kabarkan. Tetapi karena berkembang pesat lebih dari hampir 60.000 media cyber yang sudah muncul sekarang itu, maka diperkuat. Yang membedakan adalah hanya tampilan. Jadi konvensional dan digital. Jadi media kiblatnya tetap harus memenuhi standar bagaimana disebut pers. Jadi dia berbadan hukum, kemudian punya kompetensi, kemudian dia minimal terdaftar di lembaga dewan pers misalnya. Itu menjadi acuan karena orang akan sulit membedakan ini media cyber atau medsos. Kan perlu pemahaman.
walaupun banyak media pers yang memanfaatkan medsos. Karena dia digitalisasi, maka pembacanya di medsos. Misalnya kayak sekarang orang punya channel YouTube. Channel YouTube tidak bisa disebut TV. Ya. Nah, dia harus punya induknya. Induknya cyber. Misalnya kayak TV sekarang juga dia nyasar ke YouTube. Karena pembacanya di medsos. YouTube kan medsos. Dia punya channel, tetapi produk induknya jadi dulu. Misalnya kayak TV One, Indosiar, SCTV, dia produknya udah jadi dulu, baru di-share ke channel YouTube, media sosial dia streaming, atau live dia bisa. Tapi induknya sudah ada. Termasuk kita misalnya sekarang punya YouTube. Induknya mana nih? Induknya rata-rata media cyber. Media cyber, tampilan digitalnya ada, format medianya sudah jadi, channel digitalnya lewat YouTube dan isinya harus sama. Jadi kayak kita nih sekarang nih talk show, itu medianya ada dulu di media apa, baru dia jadi pertanggung jawab hukumnya jelas, dia produk media pers. Kalau dia misalnya menjadi produk pribadi bermasalah dengan hukum, maka dia akan berhadapan dengan undang-undang yang lain. Gitu. Kalau pribadi dia undang-undang itu, tapi kalau dia produk pers, maka berlaku undang-undang pers, mekanisme pers yang dilakukan. Jadi memang sekarang kemajuannya ada yang membuat wartawan menjadi malas. Wartawan cenderung tidak lagi kreatif mengejar akurasi, kemudian melakukan verifikasi, melakukan liputan langsung, mencari kebenaran, menguji ulang informasi yang datang itu hilang. Kebanyakan duduk santai nunggu press, nunggu press release mentah-mentah ditelan. Copy paste satu sama semua. Padahal itu merugikan sendiri. Karena dia kalau hitungan digitalisasi, siapa yang paling waktunya lebih cepat dan pembacanya banyak, dia akan naik di atas. Maka yang di bawah nggak akan nyusul. Nggak akan terhitung. Makanya pesan kita kepada wartawan sekarang itu tetap harus melakukan verifikasi ulang, menguji kebenaran, kemudian diedit ulang, tidak sama dengan kemasannya, minimal pada slide gitu. Ya, menarik, Bro John Yardi. Kalau kita melihat kondisi sekarang, bicara dunia kewartawanan, saya mengalami sendiri mencari seorang wartawan, itu saya anggap cukup sulit. Kalau pandangannya Bro John gimana? Ya, karena kan kalau kita kembali kepada bicara soal wartawan yang profesional, disebut profesional itu adalah karena dia bekerja secara terus-menerus menerbitkan karyanya di sebuah media dan mendapatkan penghasilan dari media yang tempat bekerja. Nah, kebanyakan sekarang rata-rata wartawan itu juga lemah dengan tekanan. Kalau dulu kan harus kuat tekanan, liputan diuji, kemudian kepuasan itu ketika beritanya terbit. Tapi rata-rata memang ada jaminan, misalnya dia tercukupi persoalan gaji. Kalau dulu freelance itu malah lebih banyak karena dia dibayar per berita gitu. Tapi sekarang memang kecenderungan kenapa banyak sulit cari wartawan tuh nggak bisa kita ngambil sudah jadi. Karena prim yang sekarang lebih suka melihat yang instan. Nah, jadi sekarang makanya banyak orang membuat media dengan mudah, modal sedikit, tapi rata-rata tidak kuat mempertahankan. Maka nanti seleksi alamnya adalah brand. Kalau medianya punya brand, dia akan jadi. Nah, untuk mencari kader itu lebih baik sebuah media itu mengkader sendiri, memulai sendiri. Jadi kalau nyari yang sudah jadi biasanya pertimbangannya lain, orientasinya sudah lain. Makanya bagus kader sendiri sehingga dia kan bisa jadi batu loncatan calon-calon wartawan, mahasiswa komunikasi itu dibangun. Kemudian memang harus membangun mitra juga dengan perguruan tinggi sehingga ada pengkaderan. Karena wartawan sekarang itu penghasilannya banyak yang kalah sama YouTuber misalnya. YouTuber dia actionnya banyak, dia lebih memilih ke situ, dapat uang langsung. Sementara kalau dengan media dia belum tentu dapat penghasilan sesuai dengan itu. Misalnya sekarang YouTuber jadi dia punya pengikut banyak, actionnya tinggi, dia lebih memilih di situ. Sebulan ada yang sampai 5 juta, 10 juta, bahkan yang kemarin sampai miliaran. Nah, orang kalau orientasinya kayak gitu, orientasinya uang beda. Sementara untuk pers dia punya skill sendiri karena kepuasan dia misalnya mencari kebenaran berita itu punya trik sendiri.
punya cara sendiri, punya pemahaman sendiri, sehingga dia kelasnya juga sendiri gitu. Oke, ditahan dulu. Oke. Kita coba ngopi dulu. Oh, Sudah disediakan kopi. Terima kasih. Mudah-mudahan nikmat. Ini kayak kopinya bukan produk SMC ya. Ini kopi Lampung. Kopi Lampung. Kita menghargai. Kirain SMC punya pabrik kopi ya, Lampung. Mudah-mudahan ke depan. Amin. Nah, mungkin ada yang menarik, Bro Juniardi. Ya. Kalau tadi sudah banyak diceritakan tentang dunia kewartawanan. Jadi ada hal yang menarik yang sore hari ini yang ingin coba kita bincangkan, ya, terkait dengan persiapan pencalonan. Ya. Kalau saya lihat wartawan yang kita perlu dekati atau menjadi apa ya, yang pemilik suara lah di dalam rangka kita terpilih nanti. Bagaimana strategi atau harapan yang akan dibangun supaya mereka mempunyai mempunyai semangat untuk hadir ketika saat pencalonan, ya, konvensi ya, saat konvensi. Kedua juga punya harapan besar untuk bisa terpilih. Kalau boleh tahu mungkin apa yang harus disampaikan? Ya, kemarin ikuti irama ya. Jadi memang dari awal kita punya target, cuman yuk kawan-kawan melakukan yang dimaksud perubahan itu bukan merubah besar jadi tinggi, tinggi jadi besar, atau kurus jadi gendut gitu. Tapi bagaimana berubah yang para anggota PW itu bisa melakukan haknya langsung. Misalnya dia karena one man one vote, satu orang satu suara, bisa jadi sampel bagaimana demokrasi itu dimulai dari PWI. Karena kan akan lebih indah sepertinya kalau orang datang semua milih sesuai kemauannya. Nah, kemudian karena kemarin sudah kita buat bagaimana perjalanan demokrasi itu, para calon mulai roadshow. Para calon sudah mulai roadshow. Sudah roadshow semua. Ya. Jadi karena suara anggota PWI itu selain induknya ada dua tempat. Ya. Rata-rata itu ada di pengurusan kabupaten kota, ya. Kemudian ada di surat kabar, TV, cetak dan radio yang ada di Lampung. Ya, ya. Kemarin kita sudah dapat kira-kira ada perkiraan ada 500-an yang kartunya aktif, yang kemudian mempunyai hak suara. Ya, jadi hak suara itu anggota PWI penuh. Oh. Anggota PWI penuh itu diatur oleh PDPRT setelah beberapa tahap, mulai dari CA, kemudian jadi anggota. Yang terpenting yang sekarang itu di PDPRT sudah uji kompetensi. Oh. Itu syarat untuk menjadi anggota PWI dan menjadi anggota biasa terutama. Dan kalau memang kita dorong supaya kawan-kawan itu hadir di acara konferensi, tapi memang ada kebijakan lain tahun ini karena dianggap era pandemi. Ya. Era pandemi berarti 50% dari peserta tapi tidak boleh gabung, tapi dipisah. Yang di dalam ruangan sekian persen, yang di luar sekian, tapi pada prinsipnya menggunakan haknya. Ya, karena dia one man one vote, datang satu, ya kayak pemilu lah, noblos itu. Hanya bedanya ini kan mencari nahkoda baru untuk periode ke depan, karena periode yang lama sudah habis masa berlakunya November kemarin, ya. Diperpanjang sebulan. Setelah persiapan kita melakukan itu. Kalau yang lain bicara visi misi, kemarin saya lebih condong bicara apa nih maunya kawan-kawan di daerah, apa nih maunya anggota PWI. Ya. Apa kekurangannya, ya itu yang jadi catatan-catatan. Termasuk apa maunya PWI? Anggota secara PWI. Organisasi. Anggota PWI. Oh, anggota PWI. Maunya anggota PWI. Karena kan mau nggak mau nanti soal program. Ya. Soal program itu dibahas di konferensi. Oh. Di komisi-komisi dibahas nanti apa yang harus dilakukan pengurus ini loh. Jadi konferensi sudah ada. Ini sudah disampaikan kepada teman-teman yang mempunyai hak suara. Ya sudah, makanya kita sampaikan besok ada konferensi ini yang dilakukan, mekanismenya seperti sudah. Jadi, tapi sorry saya potong sedikit. Kalau yang konferensi yang akan digelar di bulan Desember ini, ya, saya lihat baru saat ini PWI menggulirkan sedikit semacam pesta demokrasi ya. Ya, kalau yang lalu-lalu saya lihat agak tertutup ya. Tertutup ya. Kalau yang ini kelihatan seperti pemilihan kepala daerah nih. Ya, agak sudah ada roadshow, ada sosialisasi. Agak mirip-mirip. Harapannya, tetapi yang saya harapkan
karena kita juga menjadi bagian daripada PWI, menjadi bagian dari dunia kewartawanan dan media. Tebar-tebar atau money politik ini kita berharap tidak terjadi ini. Harapannya bagaimana? Ya, saya dengan sampai sekarang mengharamkan itu, karena nanti akan punya efek lain dan cara berpengaruh itu ya. Ya berpengaruh. Kalau kepala daerah dengan mempunyai pengaruh yang besar terhadap beli suara dan sebagainya. Nah kalau yang di PWI apa pengaruh juga? Ya pasti berpengaruh lah. Nanti kan misalnya kayak contoh yang lalu-lalu, mungkin dulu pernah ada yang tertanam seperti itu, yang mau kita rubah seperti itu. Jadi kenapa ada tabur uang hanya untuk kepentingan pemilihan? Orientasinya kan pasti beda. Sama-sama milik politik. Sementara kita bukan politik, tapi kita profesi. Profesi ya. Organisasi profesi, apalagi pers. Wartawan seharusnya bisa menjadi lebih contoh. Kalau saya bilang kalau ada yang melakukan seperti itu bagian dari korupsi. Bagian korupsi. Iya, karena dia gratifikasi, mengajak punya kepentingan. Tapi ini kan uangnya, dananya bukan bergulir dari uang APBD. Tapi lembaganya lembaga negara. Saya sebut lembaga negara, bagian lembaga publik karena menerima bantuan pemerintah. Karena catatannya ada bantuan pemerintah yang diberikan kepada PWI. Iya, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi jelas. Setiap lembaga, baik sebagian atau seluruhnya, menggunakan anggaran negara dan bantuan luar negeri, maka disebut badan publik dan dia harus transparan kepada publik. Dan itu harus diaudit juga dong? Iya dong. LPG itu nanti harus ada audit. Audit internal di berapa tahun anggaran harus ada. Pertanggungjawaban harus jelas. Di pertanggungjawaban nanti saya kira ada nanti kan di pertanggungjawaban, termasuk anggaran yang sudah diaudit, audit internal apa internal apa eksternal yang audit nanti kan disampaikan. Dan di konferensi itu untuk menilai itu juga. Konferensi itu salah satu tujuannya tidak hanya memilih ketua, tapi juga menilai laporan pertanggungjawaban pengurus yang lama. Artinya kalau saya lihat kedewasaan dari konvensi yang akan dilakukan ini menjadi pijakan bagi teman-teman wartawan tentang perubahan Perubahan. Jadi kan kalau misalnya kita di luar ngeritik soal demokrasi yang baik, masa kita nggak bisa nyontohin kan gitu. Iya. Kemudian PWI selain organisasi yang paling tua dan masanya banyak. Nah, saya boleh tanya sedikit, berapa jumlah suara yang diperkirakan akan hadir? Kalau sampai dengan sekarang sebelum diverifikasi, kan karena kita sudah lebih maju, peserta itu yang anggota PWI daftar sekarang melalui platform Google. Terus nanti pusat juga mengeluarkan daftar anggota PWI Lampung yang masih aktif. Sampai dan sekarang itu tercatat ada 500 lebih. 500 yang akan memberikan suara. Nah, yang menarik, Bang Jun, apakah orang yang memberikan suara itu harus datang sendiri ke konvensi ataukah boleh menitipkan setara aturan atau peraturan yang diatur dalam ketetapan? Jadi gini, di saat pemilihan. Secara ideal dalam kondisi normal, peserta itu wajib datang. Wajib datang, ya menggunakan haknya. Artinya membawa kartu, hadir secara fisik. Iya, fisik dan dia nyoblos. Nah, kalau saya potong. Nanti ke depan, apakah bisa orang tanpa hadir menitipkan mandat dan sebagainya? Ya, jadi soal mandat diatur di PDPRT. Apabila berhalangan, itu boleh melampirkan atau memberikan mandat kepada orang yang dipercayakan mandat tanda tangan serta alasan mandatnya. Jadi boleh sebenarnya, tapi memang betul berhalangan. Tetapi karena ini dalam situasi pandemi kemarin itu ada edaran pertimbangan PWI pusat di masa pandemi karena tidak boleh berkerumun, sehingga nanti di tempat di dalam itu aturan pandemi itu 50% dari jumlah semuanya yang boleh masuk di ruangan. Tapi yang hadir juga boleh mereka yang sepanjang tetap protokol kesehatan. Nanti kan digilir kan bisa dipanggil, atau boleh dihadir tapi memberikan mandat supaya tidak terjadi kerumunan, 1 orang minimal 3 misalnya. Itu. Tapi ini hanya untuk pandemi. Tapi bicara ideal sebenarnya mereka datang, hadir dan menggunakan hak suaranya. Yang saya bilang one man one vote kayak pemilu gitu. Jadi orang datang memilih satu orang satu suara. Jadi kalau karena ini pandemi ada kebijakan lain soal pusat, beberapa daerah yang melaksanakan
terutama di level 4 itu tidak boleh berkerumun. Kita kebijakannya di level 2, level 1 sudah. Jadi tetap prokes, tapi orang boleh datang. Ditahan dulu mungkin. Ditahan dulu. Mungkin kalau kita ngomong terus agak pegel juga. Mana bro? Ya. Saya mungkin ingin melanjutkan pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman juga. Seandainya Bro Juniardi yang menjadi idaman daripada teman-teman yang punya hak suara untuk terpilih, apa yang akan dibuat ini terhadap perubahan PWI maupun terhadap kesejahteraan para wartawan ke depan? Jadi kan kalau bicara program kerja itu jelas sudah diatur di aturan organisasi, bagaimana profesional, bagaimana berintegritas, itu diatur. Hanya tinggal nanti memperkuat realisasinya. Kan ada ke dalam keluar, menjalin hubungan dengan keluar, di dalam memperkuat itu normal-normal. Tapi yang terpenting yang selama ini mungkin kurang, tidak jalan, soal bagaimana penetapan administrasi anggota. Bagaimana anggota yang sudah KW, dia hak sebagai menjadi anggota penuh juga cepat realisasi. Kemudian bagaimana juga bicara soal kesejahteraan, mengaktifkan kembali koperasi misalnya. Kan misalnya dulu saya juga bicara soal kenapa sih wartawan tuh susah banget dapat rumah gitu kan. Kan bisa misalnya ada yang dekat dengan provider, dengan pemain properti, wartawan dipercaya dong boleh kredit gitu kan. Itu atau dibangun, syukur-syukur kita punya label sendiri, ada komplek perumahan wartawan namanya gitu kan, kayak di Jawa itu ada. Itu yang kita dorong. Soal perlindungan jaminan juga kita perkuat, bagaimana menjalin kerjasama lembaga-lembaga hukum dengan lembaga-lembaga terkait advokasi untuk memperkuat perlindungan perlawan, sosialisasi undang-undang pers misalnya. Pemahaman itu diperkuat, karena kalau bicara kompetensi kemampuan wartawan sudah jelas di uji kompetensi. Kemudian soal penataan organisasi, kemudian bagaimana membangun mitra kerjasama, sosialisasi undang-undang pers, sosialisasi tentang aturan-aturan kompetensi, bagaimana juga menjalin mitra dengan kepentingan usaha untuk peningkatan kesejahteraan wartawan tadi itu. Jadi ada misalnya anggota yang mungkin mengadopkan koperasi, diaktifkan kembali. Syukur-syukur PWI itu organisasinya punya BUMD lah kan, jadi badan usaha milik PWI gitu ya. Punya satu badan usaha lah. Iya, jangan hanya mengandalkan soal terkaitan pemberitaan. Bikin pabrik kerupuk, semacam koperasi lah. Koperasi gitu kan bisa diaktifkan lagi. Fundingnya, lobbynya lebih mudah, sepanjang tidak mengganggu profesi persnya kan. Kalau PW itu kalau di kampung tuh gardu dan anggotanya masyarakat, tempat ngumpul, tempat ngobrol bareng-bareng, mencari sesuatu bersama untuk kepentingan bersama kan gitu. Betul. Jadi banyak hal yang menarik kalau soal di dunia wartawan ini tidak sama dengan dunia usaha. Ya, sangat menarik ya. Jadi keseriusan bukan sekedar hobi ya. Tetapi bekerja di dunia jurnalis ini ada semacam hati juga yang bermain ya. Kan dia punya tanggung jawab moral, sumpahnya itu untuk kepentingan orang banyak. Itu yang memang akan membuat lebih memperkuat dia sebagai profesi pers. Orientasi kritik itu harus muncul, sense seni, daya kontrol itu ngeliat ini nggak bener kenapa, rasa ingin tahunya itu, kemudian sampaikan kepada publik kan gitu. Sorry Bu, ada hal konkret nggak kira-kira ketika nanti terpilih, apa yang mau bukan dirubah ya, tetapi perubahan apa yang diharapkan? Yang pertama soal dengan kondisi sekarang ya, tentu setiap orang, setiap pimpinan apapun juga, ketika ada pimpinan baru, tentu ada anggota maupun siapapun yang menjadi pengikut berharap ada perubahan. Perubahan seperti apa yang akan Bro Juniardi lakukan nih, yang kelihatannya di depan mata, sehingga teman-teman di bawah ini merasa, oh begini loh ada perubahan segar dari calon yang baru ini seperti itu. Yang pertama karena basic saya juga pernah di dunia transparansi, yang itu yang penting, mengelola organisasi ini secara transparan. Kemudian bagaimana untuk bersama-sama, itu mungkin agak ke depan mungkin lebih kita buka. Jadi kan profesinya sama nih. Profesinya sama.
anggota di bawah sampai ke daerah sama profesinya wartawan, sama. statusnya sama. Bedanya hanya ini anak kapal, ada nahkoda, ada anggota-anggota di ABKI ya. Fungsinya sama, di ABK yang nahkoda yang mengendalikan, yang di belakang ngontrol. Kalau ini miring, woi nahkoda jangan ke kanan bahaya, ke kiri kan. Bisa saling mengingatkan. Iya, jadi mengingatkan sama-sama. Oke. Nah kalau misalkan nanti terpilih sebagai ketua PWI Lampung, Bro Juniardi juga kan memiliki media. Ya. Tentunya kan masih ada. Apakah masih sekritis yang sekarang dengan nanti sudah menjadi ketua, ataukah sudah nggak mau menulis lagi? Tetap dong, karena kiblat lahirnya itu kan dari medianya dan profesinya adalah wartawan. Kalau kritis ya orang nggak jadi ketua aja kritis, apalagi jadi ketua gitu. Nambah tajam. Nambah tajam sekali. Karena pasukannya nambah tajam masalahnya. Iya, pasukannya juga tambah banyak gitu. Jadi organisasi itu kan ya kayak Garut tadi lah saya bilang. Ngobrol bareng, untuk apa bareng, jadi susah seneng juga bareng kan bagus gitu. Jadi kalau sama-sama dibangun sehingga organisasi itu jelas kepentingannya. Bedanya kan di organisasi PWI sudah jadi, ADART sudah jadi, perangkat manusianya juga jadi semua, dan memang agak gila kalau ngurus wartawan ini kan. Semua namanya wartawan, semuanya pinter, semuanya serba bisa, semuanya bisa ngomong, semuanya punya media gitu kan. Jadi hanya tinggal bagaimana bersama-sama, saya kira. Makanya dulu dibilang kayak tagline politik, maju sejahtera bersama. Yaitu kan setelah bicara profesional, integritas, baru maju sejahtera bersama, ngelola PWI. Bersama ya? Ya bersama. Catatannya ada bersama. Bersama ya? Dan bukan transparan. Hanya sosok ketua yang menjadi maju duluan, teman-teman jadi tertinggal. Dan terkait soal tadi, misalnya saya punya media nih, bagaimana juga membagi, kalau bisa kan semua anggota PWI medianya dapat. Kalau misalnya dia perusahaannya dapat iklan ya dapat sama-sama gitu. Jadi memajukan media, mendorong kawan-kawan yang belum UKW semua. Itu menjadi PR juga ya? Iya, jadi PR. Karena banyak kita temukan di lapangan dengan masa waktu yang panjang, orang untuk melakukan ikut UKW dan sebagainya ya agak lama nih. Karena kan sebenarnya persyaratan UKW itu kan tidak melulu harus, kenapa dipaksain lewat PWI. Kan media juga bisa, yang penting kasih tahu para anggota PWI bahwasanya kalian segeralah uji kompetensi. Nah sorry Bung, mau tanya lagi. Iya. Mengenai UKW, kalau terpilih, berani tidak kira-kira soal UKW ini, mengingat teman-teman di bawah ini juga tidak semuanya mampu untuk bayar. Ya kalau bisa kita buat gratis, kenapa enggak? Tinggal cari fundingnya. Kalau nggak mampu iurannya gimana, kan kita bisa hitung tuh. Kalau satu kelas tuh satu periode 30 orang, itu jadi berapa kelas, biaya penguji berapa, pelatih berapa kan. Kalau diajak transparan, ngobrol bareng-bareng kan bisa saja gratis. Bisa dong. Bisa ya. Kan misalnya per 30. Seperti itu ditunggu juga oleh teman-teman. Ya, paling kan ada bantuan hibah, ada project juga Dewan Pers, ada project PW Pusat, atau menjalin funding dengan lembaga pemerintah. Dia punya bantuan kerjasama, outputnya ngadakan UKW bareng kan bisa. Atau dengan media-media besar kita funding aja, kerjasama mengadakan uji kompetensi wartawannya, kita masukin anggota PWI. Oke. Nah terakhir, mungkin saya mau bertanya, karena kita juga dibatasi dengan waktu. Pesan apa yang akan disampaikan kepada pemilik suara? Karena ini kan cukup banyak nih. Banyak. Dari Bandar Lampung sampai Mesuji, Waikanan, Lampung Barat dan sebagainya. Tidak mungkin mampu kita berkunjung menemui satu pemilik hak suara. Bagaimana strateginya nih? Secara umum apa yang mau disampaikan kepada teman-teman? Yang pertama, ketika nanti datang pada acara konversi. Yang pertama, kita selalu ingatkan, mengajak teman-teman anggota PWI yang punya hak suara menggunakan hak suaranya. Perkara pilihan mereka sudah bisa menilai mana yang layak, mana yang tidak, mana yang kira-kira layak dipilih, lain tidak, itu pilihan hati. Ya, datang aja kan. Kalau nggak bisa juga saya mau maksain. Kemudian kalau saya ngotot jadi ketua nggak dipilih juga anggota kan percuma, nggak akan jalan itu. Saya kira gunakannya pilih sesuai pilihan saja.
Jadi kalau memang sama-sama yang perubahan, ayo kita lakukan perubahan. Mulai dari cara pemilihan, bagaimana pemilihan, menentukan pemimpin gitu kan. Sehingga juga mudah untuk dikontrol. Saya memang tidak melakukan upaya-upaya misalnya ngumpulin kartu, memaksa minta mandat, apa money politik kata Pak Doni tadi. Saya nggak lakukan itu. Jadi kalau bisa, ya kalau memang layak ya ayo gitu. Kenapa enggak? Kalau memang nggak layak ya nggak usah dipaksakan. Karena saya maju ya, karena namanya tandingan kan siap menang siap kalah. Dan ini mengelola organisasi secara mental siap ya. Iya dong. Siap menang, siap kalah. Siap menang siap kalah itu wajib. Namanya ini kan kompetensi dan sama-sama bicara dalam organisasi. Bagaimana untuk kemajuan PWI tentunya. Untuk kemajuan PWI bersama. Dan perubahan PWI. Iya. Maju bersama, membangun perubahan, bla bla bla. Saya kira itulah. Saya kira teman-teman bisa hadir. Bagaimana memajukan PWI dan kawan-kawan hadir untuk mensukseskan konferensi 2021. Ya tentunya sudah banyak yang disampaikan. Ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kepada teman-teman yang mempunyai hak suara untuk bisa langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bro Juniardi yang sudah malang melintang di dunia kewartawanan. Ya. Kami dari SMC Menyapa ya berucap terima kasih sama-sama dengan waktu yang disediakan untuk bisa hadir walaupun mendadak. Tetapi sudah banyak sekali yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa didengar dan menjadi suatu penilaian kira-kira, sehingga podcast hari ini yang digelar oleh SMC mempunyai manfaat bagi dunia kewartawanan dan organisasi PWI. Terima kasih Bro Juniardi. Salam sukses, salam sehat, semoga selalu jaya.